Ada 7 yang menyebabkan Al-Quran boleh disiarkan dengan suara yang kuat. Pertama, menghilangkan rasa ngantuk. Yang kedua, biar siar agama Al-Quran tersiar di mana-mana. Kalaulah semua orang yang terang-terangan ria, tak nampak siar Al-Quran malam ini. Gak boleh haflah meninggikan suara ria. Baca Al-Quran tak bersuara, kayak orang gila. Imam Ghazali menyebutkan itu, cek dalam kitabnya 120 halaman 123. Yang kedua, apa makna disiarkan Al-Quran? Biar bergemetar hati kita. Yang bilang tadi Allahu Akbar bukan dibuat-buat itu, Bu. Wah, ini bukan gitu, enggak gemetar. Allahu Akbar. Orang usah takbir periduran naik Allahu Akbar. Oh, di mana Ustaz? Di Pakistan disalir lagi. Bukan. Muhammad itu bukan lebay, menunjukkan Allah Akbar. Jangankan biduan yang disandi, Ahlul Quran disandi. Maka Aceh termasuk Ustaz, banggalah orang Ustaz pemimpin cinta Al-Quran. Allah banggalah Muhammad. Kenapa? Karena sulit mencari pemimpin yang cinta Al-Quran. Aku walaupun bukan Korea, aku pernah ikut MTQ. Apa hadiah yang keluar dulu hadiah? Allahu Akbar, kipas tak berputar. Ustaz, dari waktu juara nasional internasional tak diobeng, maka syukur kita orang Sumatera Utara punya pemimpin hari ini menghormati Ahlul Quran. Yang juara 1 nasional dikasih bonus 100 juta, walaupun masih kalah sama Aceh 200 juta, betul? Nah, 100 juta kan lumayan. Kalau dulu dijemput pun tidak, tanya Ustaz Darwin. Yang pertama, dijemput pun tidak. Tapi tahun ini juara 3 STQ, juara 3 umum Provinsi Sumatera Utara diarak-arak dari Kuala Namu. Kalau enggak pemimpinnya cinta Al-Quran, tak begini nampak siar Al-Quran di Sumatera Utara. Masih kalah sama Aceh 200 juta. Jangan malu kita. Pikir kali paten kali 100 juta itu. Yang kedua, Bapak Ibu, lantunkan Al-Quran dengan hati. Maka izin dulu baca Quran 2 langgam, Hujail sama Quraisy. Dalam kitab Tarikhul Quran halaman 48. Dulu baca Quran langgam kesukuan. Orang Aceh baca Quran dengan sukunya. Dulu Arab suku Jurhum, suku Aram, suku Aus baca Quran dengan sukunya. Kapan dihapuskan baca Quran dengan langgam Quraisy? Dalam kitab itu disebutkan pada tahun 27 Hijriah. Yang menyuruh menghapuskannya 10 sahabat penghafal Quran, namanya Hudzaifah bin Yaman. Pada halaman 48 disebutkan bahwa Hudzaifah angkat tangan, "Ya Utsman, tolong hapuskan baca Quran langgam Hujail." Kenapa? Akan banyak hadir suku-suku selain Arab, akan hilang kemurnian Al-Quran. Dihapuskan tahun 27 Hijriah. Tapi 2015 ada orang nggak ngerti agama disuruh baca Quran langgam Jawa. Kau bukan Nabi. Makanya dibilang bapak kami tadi Muhammad waktu bupati, bangga dia. Kalau sempat hilang kemurnian Al-Quran, tak akan mampu kita mensiarkan Al-Quran. Orang Melayu dibuatnya lagu Melayu. Recok lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di belakang macam kurang lagu-lagu. Kalau sempat orang India, orang Bangladesh, kata Pak Wakil Bupati tadi, aku mengejar waktu juga yang kejadian. Aku mengejar waktu. Betul. Ngomong bagus tak boleh diroda baca Quran dengan langgam khusus, tak boleh. Kecuali syair. Makanya ada taronnah, ada taronni. Apa makna taronni? Muhammad Ghina, cintanya Al-Quran dengan kesujukannya menyentuh hati. Makanya bukan dibuat-buat lagu itu. Tadi baru ku baca, kenapa duluan seluruh lagu Al-Quran dibuat Bayati? Baru tadi dapat kitab Ustaz. Ternyata semua mengawali menerangi Al-Quran dari rumahmu. Maka kau terangi Al-Quran dari rumahmu, dilakukanlah dengan kalimat Bayati, rumah-rumah. Kenapa Bayati duluan? Kenapa tak Soba? Kenapa tak Nahwa? Kenapa tak Hijaz? Kenapa tak Ras? Jawabannya Bayati dari rumahmu duluan kau siarkan Al-Quran. Kan kalian kali ini mantong. Iya, saya tanya, kenapa bukan dibuat bagus? Mohon maaf kali
Maka sini zaman sekarang ini. Yang ketiga, manfaat orang mendengarkan dan membaca Al-Quran. Salah satu kitab yang saya baca dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Maut wal Kubur, penulisnya Jalaluddin Asyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Pada halaman 129 disebutkan bahwa orang-orang yang ahlul Quran luar biasa. Apa kata si anak dalam kuburnya nanti dilihatnya orang tuanya? La adkhul qabla adkhul rumah. Tak mau aku masuk surga ya Allah sebelum orang tuaku yang kutengok masuk duluan baru aku masuk. Syukurlah bapak ibu yang anaknya pintar baca Quran. Syukurlah orang-orang begini yang orang tuanya sudah meninggal. Itulah menolong orang tuanya dalam kuburnya. Luar biasa, terang kuburnya ketika anaknya baca Quran. Macam mana nasib kita bapak ibu? Macam mana nasib kita anak kita tak pandai baca Quran? Gelap-gelap, kena bijak-bijak jam malam. Kalau menyanyi jangan tanya. Makanya hafla ini Muhammad paling lama bertahan. Sekali pernah hafla babi di Batang Kuis sama Ustaz Darwin bawa berakori sampai sahur. Nggak ada penontonnya. Semua yang pura-pura kayak gini lah, lama-lama cabut. Aku tengok tadi ada yang gini-gini cabut, ada yang gini cabut. Dia tak nampak aku. Tadi kalau sobat lagu India, lagu kalau konser, oh tahan itu. Hesiroji tumse मुलाकाते होगी मेरे जाने उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसाते होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तफसीर से तू lanjut nah itulah kan lanjut निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरे तकदीर है तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा. Udah itu sesak napasku. Yang terakhir, tak mampu kau membaca Quran seindah mereka minimal kau siarkan Al-Quran di mana kau berada. Makanya Aceh dengan Sumatera Utara bukan menunjukkan lomba siapa paling paten malam ini, menunjukkan bahwa kami juga punya saudara di Sumatera Utara layak mensiarkan Al-Quran kami dari Aceh, biar orang-orang Aceh sini bangga ternyata ada Aceh orang kaum internasional. Itu maksudnya. Jangan pernah pulang kita dari sini lain tariannya lain tariannya uang itu tak bisa narik. Itu masih lain tadi. Uang tak bisa narik. Begitu diangkatnya nafasnya berhenti. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah pas 20 menit. Ibu udah itu. Tambah ini, akan bertambah ini. Udah tahu aku pasaran ini. Udah 3 kali aku di sini. Udah 3 kali di sini juga tempatnya. Buat orang lewat sebelah sana pintasnya. Gak usah bohong ibu, tahu aku pasaran Pujuan Lion. Bisa lama-lama sama itu. Ustaz Darwin kita tunggu, mudah-mudahan kita bangga Bapak Ibu. Sumatera Utara dan Aceh mudah-mudahan berkah. Apapun yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan karena orang-orang masih ada yang mengerti Al-Quran dan masih ada orang menghafal Al-Quran. Maka kita bangga Bapak Ibu. Tengok setelah ustaz kita ini si bawah, orangnya biasa kan kecil, hafal Quran 30 juz. Jangan sepele. Tak ada yang tahu ini. Hafal Quran 30 juz, pakai sanad. Awak mau duk lagi tak ada sanadnya. Mudah-mudahan ustaz kami sebagai contoh bagi kami ini pun ustaz tak semua pintar baca Quran. Maka belajar. Muhammad, saya nggak bohong saya Bapak Ibu. Ada yang pernah ustaz jangan cepat-cepat kali ngomong, nggak jelas bacaannya. Iya, selagi mudanya aku cepat ngomong, besok udah tua aku lambat aku ngomongin. Assalamualaikum warahmatullah. Maka pernah aku Bapak Ibu ngomong nampakku di Marela ada uaknya ajan Jumat, cara narik nafasnya kayak ekor internasional, dibodoh-bodohnya aku di sampingnya. Ajan Jumat ini Pak, nariknya itu pas kayak ekor internasional. Begitu aja, Allahu Akbar, buku capek, mau ku tabok Pak, dibodoh-bodohin aku Pak, nariknya sekilo. Begitu aja, Allahu Akbar. Ngapain para begaya kan? Biasa aja. Ustaz semua dari Aceh sehat walafiat, terus siarkan Al-Quran dari info ini. Kami juga dari Wasiqah mudah-mudahan mensiarkan Al-Quran. Insyaallah tahun-tahun depan agar tersiar Al-Quran Aceh dan Sumatera Utara tetap Al-Quran. Amin. Sekian dan terima kasih. Untuk bawa kayu. Thank you bagi yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.